Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Suara Kala. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Seharian Farah berada di dalam bus yang mengantarkannya ke rumah saudara kandung ayahnya. Beruntung ia masih membawa dompet dan ponsel. Jika tidak, mungkin saja dia akan kebingungan untuk pergi ke tempat itu. 5 jam sudah Farah menempuh perjalanan. Hanya bermodal ingatan, dia pergi ke desa Gowong. Farah mengedarkan pandangannya saat sampai di terminal. Suasana begitu sepi. Bahkan saat ia mencoba memesan ojek online, tidak ada yang mau menerima. Hingga dia melihat sebuah warung angkringan. Segera ia melangkah menuju tempat itu. Dia sudah tidak punya rasa takut lagi. Yang ada di dalam pikirannya hanya bagaimana cara membalas kedua orang tua. Yang ada di dalam pikirannya bagaimana cara membalas mereka berdua. Sesampainya di depan angkringan, Farah langsung masuk. Dilihatnya tempat itu juga sepi. Hanya ada 4 orang, 3 laki-laki dan 1 perempuan. "Pak, kopi 1 ya," ucap Farah sambil duduk di bangku panjang. "Kopi hitam pakai gula?" tanya penjual itu. "Tanpa gula, Pak. Kalau ada diganti susu," kata Farah menimpali. Penjual itu mengangguk dan langsung membuatkan pesanan Farah. Sadar dari tadi ia tidak melihat ponselnya, Farah buru-buru mengecek dan benar saja. Ada puluhan panggilan tak terjawab dari Angga. Melihat itu, ia hanya menyeringai. "Kopi hitam tanpa gula, diganti susu kalau ada," ucap bapak penjual membuat Farah sedikit terkekeh. "Matur nuwun, Pak," kata Farah. Temannya enggak diajak masuk toh. "Dingin loh, Mbak," kata penjual tersebut sambil menolehkan kepalanya ke arah luar. "Teman?" kata Farah heran. "Iya itu, mbak-mbak yang pakai baju merah selutut, rambutnya digerai. Itu temannya toh. Dari jauh saya lihat, tadi jalan bareng sama mbaknya toh," ucap penjual itu sambil tertawa garing. Farah seketika merinding. Wanita mengenakan baju berwarna merah selutut dengan rambut digerai. Bukannya itu ciri-ciri perempuan misterius yang selalu menampakkan diri kepadanya? "Oh, biarin saja, Pak. Lagi cari ojek dia," kata Farah. "Loh, mbaknya ini mau kemana toh? Jam segini ojek sudah jarang loh," kata penjual tersebut. "Saya mau ke tempat Pak De saya, di desa Gowong. Tadi di jalan sempat ada kendala, jadi sampai sini malah kemalaman," kata Farah berbohong. "Walah, mana perempuan lagi. Coba saya tanyakan Mbak Warti, siapa tahu dia bisa membantu," ucap penjual itu lantas berjalan ke arah wanita yang sedang duduk agak jauh dari angkringan. Farah melihat penjual itu bercakap dengan wanita yang ia kira adalah Mbak Warti. Setelah beberapa saat, penjual itu kembali bersama wanita tersebut. "Mau ke desa Gowong, Mbak?" tanya Mbak Warti. "Iya, Mbak, memang sudah tidak ada ojek atau tumpangan ya?" timpal Farah. "Memangnya untuk berapa orang?" tanya Warti. "Cuma saya kok, Mbak." "Loh, temannya enggak diajak?" tanya si penjual yang sedari tadi menguping pembicaraan mereka. "Oh, dia harus pergi dulu ke tempat lain, mungkin besok baru menyusul," kata Farah berbohong. "Bisa saya bantu, tapi harganya 2 kali lipat ya," kata Mbak Warti lugas. Farah tidak ambil pusing dengan itu semua. Toh saat ini tabungannya jauh lebih cukup. Kalau hanya sekedar menyewa ojek, bahkan 5 kali lipat pun dia masih sanggup untuk membayar. Setelah sepakat dengan harga yang ditentukan, Farah mengikuti Mbak Warti. Tak lupa sebelumnya membayar pesanannya terlebih dahulu. "Saya tahu kamu orang baik," wanita yang dibilang "Saya tahu kamu orang baik," wanita yang dibilang Mas Pras tadi dedem itu, tanya Mbak Warti sambil berjalan menuju parkiran motor. Farah tersentil. Bagaimana wanita ini tahu kalau wanita yang ia maksud? Bagaimana wanita ini tahu kalau perempuan yang dimaksud penjual tadi adalah sosok tak kasat mata?
Saya cuma kasihan sama kamu daripada dibonceng mereka. Sambil menganggukkan dagunya ke arah laki-laki yang sedang memandangnya dari kejauhan. Malah bisa diperkosa nanti. Mereka itu preman di tempat ini, lanjut Mbak Warti. Perasaan Farah tiba-tiba saja tidak nyaman. Sejenak dia berpikir kalau Mbak Warti juga mempunyai niat buruk kepadanya. Tenang, aku tidak akan melukaimu kok. Aku antar sampai tujuan dengan selamat, kata Mbak Warti. Farah menghela napas, mencoba menguatkan batinnya. Dia harus berani. Seketika bayangan Angga dan Ayu kembali muncul di pikirannya. Amarahnya mulai bangkit lagi. Ayo, kata Mbak Warti yang sudah duduk di motor metiknya. Farah mengangguk dan langsung naik di jok belakang. Sepanjang perjalanan, Farah hanya diam. Dia terus memikirkan nasibnya yang begitu sial. Bahkan angin dingin pun tak sampai menyentuh kulitnya. Padahal dari tadi Mbak Warti mengendarai motornya cukup kencang. Perempuan seperti itu memang harus dibalas dengan setimpal, Mbak, kata Mbak Warti sedikit keras. Maksudnya? Tanya Farah gagap, tak mengerti. Warti tidak menjawab. Sepertinya ada sesuatu yang dipikirkan oleh wanita itu. Kini dia malah justru membelokkan motornya ke angkringan lain di pinggir jalan. Loh, kenapa Mbak? Tanya Farah penasaran. Dilihatnya jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Kalau harus sampai di Desa Gowong terlalu malam, dia pun juga bingung bagaimana cara mencari rumah Pak D-nya. Sudah, di sini dulu. Sebentar lagi di depan sana ada kecelakaan. Dedemit di pinggir jalan itu sedang mencari tumbal. Daripada kita yang mati, mending duduk di sini sejenak toh, kata Mbak Warti. Mau tidak mau Farah mengikuti wanita itu. Dia masih tidak percaya dengan ucapan Mbak Warti. Dia harus waspada. Siapa tahu wanita ini memang punya niatan buruk. Kopi satu, kamu pesan sendiri ya, ucapnya sambil berjalan keluar. Teh hangat satu ya Pak, tanpa gula, kata Farah dan menyusul Mbak Warti. Lama mereka terdiam. Masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri. Setelah pesanan mereka datang, Farah langsung mengambil minumannya. Ke Gowong mau ke tempat siapa, Mbak? Tanya Warti sambil menyalakan rokoknya. Farah mempertimbangkan apakah layak memberitahu orang asing ini. Namun, setelah mempertimbangkan semuanya, sejenak Farah mempertimbangkan apakah layak memberitahu orang asing ini. Pak Wiryo, kata Farah singkat. Ada urusan apa kamu sama bapakku? Tanya Warti keheranan. Bapak? Kamu kenal Pak Wiryo? Timbal Farah. Jawab dulu pertanyaanku. Tidak sopan menjawab pertanyaan dengan pertanyaan lain, ucap Warti sambil menghembuskan asap rokoknya. Sebenarnya Farah jengkel dengan sikap wanita ini, tapi jauh lebih baik untuk membuatnya nyaman daripada dirinya kenapa-kenapa. Dia Pak D saya, kakak dari ayah saya, ucap Farah tanpa memandang Warti. Pak D, siapa nama kamu? Tanya Warti. Farah, kata Farah singkat. Farah anaknya Pak Narto? Tanya Warti memastikan. Farah menoleh ke arah Warti. Bagaimana dia bisa tahu nama ayahnya? Apa mungkin dia dulu tetangga ayahnya di Desa Gowong? Iya, saya anaknya Pak Narto. Kamu kenal ayah saya? Tanya Farah. Goblok. Dunia itu memang aneh ya. Ada banyak orang yang mungkin bisa membantumu ke Desa Gowong. Tetapi kenapa aku yang harus mengantarkanmu? Kata Warti terkekeh. Farah mengerutkan dahinya. Tidak paham dengan maksud ucapan wanita itu. Wis, sebentar lagi aku antar. Wis, gak usah bayar. Sama saudara sendiri kok, ucap Warti. Saudara? Tanya Farah kebingungan. Saya anaknya Pak Wiryo, Pak Dimo itu. Kamu sudah lupa toh sama aku? Dulu kamu masih bayi waktu keluargamu itu pulang kampung, kata Warti. Farah mengingat-ingat, sebuah kenangan muncul. Warti anak terakhir
dari Pak Dennya yang dulu hitam, kumal, dan suka sekali memakai pakaian bola. Warti, yang dulu suka pakai pakaian bola kan? Tanya Farah ragu. Nah, itu kamu ingat. Wis, ayo pulang, sudah malam. Kita ngobrol di rumah saja, kata Warti berdiri. Farah mengangguk. Dia benar-benar tidak menyangka akan bertemu saudaranya itu. Puluhan tahun tidak bertemu membuat mereka tidak saling mengenali satu sama lain. Brak! Terdengar dentuman keras tidak jauh dari tempat Farah berdiri. Sontak dia memalingkan kepalanya ke arah samping kanan. Dan benar saja seperti ucapan Warti, ada sebuah kecelakaan di depan sana. Seketika jantung Farah berdebar kuat, tidak menyangka kalau ucapan saudara jauhnya itu menjadi kenyataan. Sudah, itu bukan kecelakaan biasa. Memang ada orang yang memasang tumbal di tempat itu. Kita pulang sekarang ya, kata Warti sambil menepuk bahu Farah. Farah hanya mengangguk. Dia masih syok dengan apa yang ia lihat. Pakai helm sama jaket. Kasihan, dari tadi kulihat tubuhmu gemetar kedinginan, kata Warti menyerahkan helm dan jaketnya. Farah sempat menolak, tapi Warti mengancam mau meninggalkannya sendirian di sini. Mau tidak mau, Farah memakai helm dan jaket milik wanita itu. 20 menit mereka berkendara, jalanan semakin sepi. Sempat Farah berpikir, bagaimana bisa Warti berani keluar malam-malam seperti ini. Hingga dia melihat sebuah gapura kayu bertulisan Desa Gowong. Suasana desa itu benar-benar teramat sepi, padahal jam baru menunjukkan pukul 9 malam. Sudah biasa di sini, selepas azan Isya, pasti warga sudah masuk ke dalam rumah, ya kecuali bapak-bapak yang sedang ronda, kata Warti seperti mengerti apa yang sedang Farah pikirkan. Masih jauh rumahmu? Tanya Farah tidak menjawab ucapan Warti. Udah itu di depan, jawab Warti. Dan benar saja, Warti langsung membelokkan motornya masuk ke pekarangan rumah yang cukup besar, bahkan mungkin jauh lebih besar dari rumah yang ada di samping kanan kirinya. Ayo masuk, kata Warti saat melihat Farah yang masih terdiam memandangi rumahnya. Farah tersentak. Dia langsung mengikuti Warti yang sudah hampir sampai di teras rumah. Tok 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 tok. Assalamualaikum Pak, kata Warti sambil mengetuk pintu rumahnya sedikit kencang. Beberapa saat kemudian terdengar kunci diputar dan daun pintu yang terbuka. Nampak seorang pria parubaya tengah berdiri. Farah tersenyum lega. Dia ingat dengan Pak Devirio. Ia tidak berubah sama sekali, dari wajah hingga tinggi badan. Mungkin hanya keriput dan uban yang membuat perbedaan dari laki-laki itu. "Wow, bocah gendeng, dari mana kamu?" tanya Pak Di kesal saat melihat anak perempuannya pulang larut malam. "Apa tuh Pak? Malu sama Farah," kata Warti sambil menunjuk ke arah Farah. "Farah? Farah siapa?" tanya Pak De bingung sambil menatap ke arah Farah. "Ya Farah ponakanmu toh, sudah tua wajar kalau pikun," ucap Warti. Pak Dewirio terdiam. Dia tidak menanggapi ucapan anaknya. Dia terus memandang ke arah Farah. "Farah anaknya Narto?" tanya Pak De sambil memajukan kepalanya agar bisa melihat Farah lebih jelas. Farah mengangguk. "Iya Pak De, saya Farah anaknya Pak Narto," ucap Farah. "Walah, kok iso? Ya wis ayo mlebu-mlebu." "Walah kok bisa? Ya sudah ayo masuk-masuk," ucap Pak De sambil membuka pintu lebih lebar. Warti mengangguk ke arah Farah, memintanya untuk masuk ke dalam rumah. Pemandangan pertama yang ia lihat adalah ruang tamu yang penuh dengan benda-benda aneh, seperti lukisan wanita cantik, keris yang dipajang di beberapa tempat. "Duduk Far, kamu sama siapa toh?" tanya Pak D masih celingukan ke arah luar. "Sendiri Pak D," kata Farah canggung. "Warti, buatin minum sana loh, kok malah diam," kata Pak D saat mendapati anaknya malah diam di samping Farah. Tanpa menjawab, Warti langsung masuk ke dalam rumah. "Bapakmu gimana? Masih sehat toh?" tanya bapak tersenyum hangat. Ayah sudah meninggal 3 tahun lalu Pak D," kata Farah tidak nyaman. Keluarganya sama sekali tidak mengabari kepulangan ayahnya kepada Pak Diwiryo. Alah, kok iya ndak ada yang ngasih tahu toh?" kata Pak Diwiryo, nampak sekali kekecewaan di raut wajahnya yang sudah menua.
Maaf Pak D, kata Farah menunduk. Wes sudah, aku tahu keluarga ibumu itu seperti apa. Jangan diambil hati. Kamu menginap toh, biar nanti Warti siapkan kamar, kata Pak Dewiryo. Farah mengiyakan. Dia bersyukur tidak langsung ditanyai tujuannya datang ke tempat ini. Badannya benar-benar sudah terasa sakit sekali. Ingin dia segera mandi dan berbaring di kasur yang empuk. Pagi sudah menjelang. Suasana desa Gowong terasa begitu sejuk. Kokok suara ayam dan kicau burung saling bersahutan, ditambah kabut yang masih menyelimuti tempat itu, membuat Farah enggan untuk beranjak dari kasurnya. Farah menggeliat. Ia menatap langit-langit kamar, mencoba mencerna apa yang membuat hatinya begitu gundah. Bagai sebuah mimpi buruk, dia teringat akan kejadian di mana suaminya dan Ayu berjumpa di depan matanya. Bagaimana Angga mengusirnya dari rumah. Bagaimana Angga menurut perkataan Ayu. Perlahan Farah bangkit, menatap ke arah jendela. Dilihatnya cahaya mentari sudah menembus celah-celah kayu. Segera ia merapikan rambutnya dan berjalan keluar kamar. Suasana rumah itu begitu sepi. Sejenak Farah menghindarkan pandangannya, mencari-cari keberadaan Pak D ataupun Warti. Baru bangun Far, terdengar suara Warti dari arah kiri Farah. Iya mbak, Pak D kemana? Tanya Farah mendekati Warti. Halah, panggil Warti, kita masih seumuran kok. Bapak sudah pergi ke sawah dari subuh. Aku baru selesai masak, kita makan dulu ya, ucap Warti sambil berjalan ke arah dapur. Farah mengikuti. Ia masih merasa canggung dengan keberadaannya di rumah ini. Mungkin karena dia sudah lama tidak berinteraksi dengan keluarganya. Far, sebenarnya ada masalah apa? Tanya Warti saat mereka berdua sudah duduk di kursi meja makan. Farah ragu untuk menceritakan masalahnya. Apalagi dia datang ke tempat ini karena dorongan dari batinnya yang tidak masuk akal. Dia tidak mau dicap sebagai orang gila. Farah, ucap Warti sekali lagi. Iya mbak, ini aku sedang ada masalah dengan suamiku. Bukannya semalam kamu sudah menebak tujuanku datang ke tempat ini ya? Tanya Farah saat teringat dengan ucapan Warti semalam. Warti tersenyum. Ya, aku sendiri tidak tahu secara jelas apa yang sebenarnya terjadi. Yang kulihat hanya ada bayangan dedemit yang sedang berusaha mencelakaimu, ucap Warti menyeringai. Farah terdiam. Dia paham apa yang dimaksud oleh Warti. Semua kejadian yang ia lalui bukan sesuatu yang normal. Akhirnya pagi itu Farah menceritakan semua kejadian yang ia alami kepada Warti. Sudah kepalang tanggung, mungkin dengan begini dia bisa sedikit melepaskan rasa sakit yang ada di dalam hatinya. Wanita brengsek. Aku tahu apa yang kamu rasakan, Far. Tetapi percuma saja jika kamu mencoba meminta bantuan Bapak. Dia sudah tidak pernah bermain-main dengan hal gaib seperti itu, ucap Warti sambil menghidupkan sebatang rokok. Aku juga tidak tahu kenapa tiba-tiba saja muncul nama Pak D di kepalaku. Kupikir aku sudah mulai gila dengan semua ini, kata Farah sambil menghembuskan napas kasar. Gila, justru wanita itu yang seharusnya menjadi gila. Kalau aku jadi kamu, pasti sudah kubalaskan semua rasa sakitku, timpal Warti. Farah mengerutkan dahinya. Sekilas dia melihat ekspresi Warti yang aneh, seperti sedang berbahagia dengan keadaannya saat ini. Membalas? Dengan cara apa? Sedang aku sendiri tidak bisa berbuat apa-apa saat Angga mengusirku dari rumah, ucap Farah yang merasa hatinya pilu mengingat kejadian yang ia lalui kemarin siang. Sudah, tenangkan dirimu Far. Ada banyak cara untuk membalas mereka. Aku bisa membantumu. Tapi, kata Warti sambil menoleh ke arah pintu. Tapi kenapa War? Tanya Farah penasaran. Warti menoleh ke arah Farah. Tatapannya penuh dengan selidik, seolah sedang mempertimbangkan apakah Farah layak mendapatkan bantuannya. Tapi jangan sampai Bapak tahu kalau aku membantumu, kata Warti sambil menghembuskan asap rokok dari mulut dan hidungnya. Memang apa yang akan kamu lakukan? Tanya Farah.
Dia takut jika Warti melakukan sesuatu yang membuat dirinya terseret dengan ranah hukum. Membuat mereka kapok kan? Tanya Warti tersenyum menyeringai. Iya tahu, tapi aku tidak mau berurusan dengan hukum. Masalah ini saja sudah cukup membuat hidupku penat, kata Farah. Warti terkekeh dengan ucapan sepupunya tersebut. Dia tidak menyangka kalau Farah begitu polos. Banyak cara untuk bisa membalas perbuatan mereka tanpa harus berurusan dengan hukum. Warti, tanya Farah saat melihat sepupunya justru terkekeh dan terlihat menerawang jauh. Kalau kamu setuju, aku akan membantumu. Tapi ingat, jangan sampai Bapak tahu tentang semua ini. Jika dia tanya, jawab saja kamu kecopetan atau dirampok saat perjalanan ke sini, kata Warti sambil beranjak dari kursinya. Farah kebingungan dengan ucapan Warti. Dia masih tidak mengerti apa tujuan wanita itu. Hei, tunggu, aku belum selesai, panggil Farah saat menyadari Warti sudah sampai di ambang pintu dapur. Nanti malam kita bicarakan lagi ya. Hari ini aku ada urusan. Lebih baik kamu istirahat dulu. Tenangkan pikiran dan hatimu itu, kata Warti yang langsung melenggang pergi. Farah hanya menghela napas. Kemudian dia membereskan piring-piring kotor dan segera setelahnya ia kembali masuk ke dalam kamar. Sementara itu, menit demi menit berlalu. Sedari tadi Farah hanya berbaring menatap langit-langit kamar. Dia masih memikirkan soal tawaran sepupunya. Tok 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 tok. Terdengar suara pintu diketuk, membuat Farah yang sedari tadi melamun langsung terduduk di tempat tidurnya. Duk, kamu di dalam, ucap suara Pak Dewiryo dari arah luar. Iya Pak D, tanya Farah sambil membuka pintu kamarnya. Sudah makan kamu? Warti kemana? Tanya Pak Dewiryo. Sudah Pak D, Mbak Warti pergi keluar sebentar, jawab Farah. Bocah itu, ya sudah, temani Pak D makan ya. Sekalian ada yang ingin Pak D bicarakan, ucap Pak Dewiryo sambil berjalan ke arah dapur. Farah mengikuti. Entah kenapa batinnya terasa tidak enak. Apa mungkin Pak D-nya sudah tahu niatannya pergi ke tempat itu. Sementara Farah menyiapkan makanan untuknya, laki-laki itu duduk sembari meracik rokok tembakau. Warti itu beda sama kamu. Mana mau dia menyiapkan makanan untuk Pak D, ucap Pak Dewiryo sambil menghidupkan rokoknya. Farah bingung untuk menjawab. Ia merasa tidak enak jika harus dibandingkan dengan saudara sepupunya itu. Sudah Pak D, dimakan dulu, baru nanti lanjut ngerokoknya, kata Farah sambil mengambilkan nasi untuk Pak D-nya. Setelah itu, Farah hanya duduk sambil menikmati secangkir teh sembari menunggu Pak D-nya makan. Jantungnya masih berdebar. Sejauh yang ia tahu, Pak Dewiryo juga memiliki kemampuan untuk mengetahui sesuatu yang tidak kasat mata. Farah takut jika Pak D-nya mengetahui tujuannya datang ke tempat ini. Dia sudah memutuskan untuk mengikuti saran Warti tadi pagi. Kenapa wajahmu terlihat gusar, Dok? Ada yang sedang kamu pikirkan? Ucap Pak D saat mendapati Farah terlihat tidak begitu nyaman. Farah menggeleng. Tidak Pak D, mungkin masih kecapean. Apalagi sudah lama Farah tidak kesini, jadi masih canggung, kila Farah sambil tersenyum. Pak D menganggukkan kepalanya. Jadi apa yang membuatmu datang ke tempat ini? Tanya Pak D. Farah sudah menduga hal ini. Pasti Pak D-nya akan menanyakan apa tujuannya berkunjung. Ia tidak berani menatap mata laki-laki itu. Pak D, maaf, sebenarnya kemarin Farah kecopetan. Alhasil semua barang-barang Farah hilang. Beruntung di terminal ketemu sama Mbak Warti. Jadi sekalian mampir ke sini sebelum pulang, ucap Farah. Pak Dewiryo menatap Farah cukup lama, keningnya berkerut, seperti tidak percaya dengan ucapan keponakannya itu. Ya sudah, kamu boleh tinggal di sini kapanpun kamu mau. Nanti kalau mau pulang, biar Pak dikasih uang. Ibu tidak tahu toh, kalau kamu pergi ke tempat ini? Tanya Pak D. Farah menggeleng. Ya sudah, Pak D mau istirahat dulu. Jangan turutin nafsumu itu. Apa yang sudah terjadi itu kehendak Tuhan. Ikhlaskan saja, ucap Pak Dewiryo sambil berdiri dan melangkah menuju kamarnya. Farah menghela napas, bingung dengan ucapan Pak D-nya itu. Bagaimana dia bisa mengikhlaskan semuanya, sedang rasa sakit yang mereka torehkan benar-benar menyesakkan.
Sementara itu, seharian Farah hanya berada di kamar. Dia tidak berniat sama sekali untuk menghidupkan ponselnya yang mati. Di dalam bayangannya saat ini, pasti Angga sedang bersenang-senang dengan perempuan hina itu. Beberapa kali Farah menangis dalam diam, teringat dengan kedua orang tuanya, menyayangkan nasibnya yang begitu buruk. Farah panggil seseorang dari arah jendela. "Warti, ngapain kamu?" ucap Farah saat mendapati saudaranya itu sedang berusaha untuk memanjat jendela. "Shh, nanti bapak tahu," kata Warti sambil menaruh jarinya di atas bibir. Farah yang penasaran berjalan ke arah jendela. Dilihatnya langit sudah mulai terlihat kekuningan. Dia tidak sadar kalau waktu berjalan begitu cepat. "Sudah siap?" tanya Warti. "Siap apanya?" tanya Farah kebingungan. Warti terlihat jemu, memandang Farah dengan tatapan yang tidak enak. "Siap untuk membalas dendammu itu tidak?" bentak Warti lirih. "Caranya?" tanya Farah penasaran. "Ya, kita buat wanita itu merasakan apa yang kamu rasakan. Kita santet dia," ucap Warti lantang. Farah terkesiap. Dia mundur satu langkah. Tidak menyangka kalau membalaskan dendam yang dimaksud oleh Warti dengan menyantet Ayu. "Ih, gila kamu," ucap Farah. "Yang gila itu temanmu. Memang selama ini apa yang kamu lalui bukan karena dia," ujar Warti jengkel. Dia benar-benar tidak habis pikir dengan Farah. Bagaimana bisa sepupunya itu masih berbaik hati dengan orang yang sudah menyakitinya sedemikian rupa? Tapi belum tentu kan itu semua perbuatan Ayu. Bisa jadi mereka memang saling suka, ucap Farah. Hatinya tiba-tiba terasa begitu sesak saat mengucapkan itu semua. "Lah, masih tidak percaya? Oke, kita buktikan. Malam ini kita pulang ke rumahmu," kata Warti licin. Dia langsung berjalan ke arah pintu dan langsung menghambur keluar kamar. Farah yang melihat itu hanya mematung. Dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di satu sisi, dia ingin membalaskan rasa sakit hatinya. Tapi dia juga tidak mau berurusan dengan hal-hal yang berbau gaib ataupun yang melanggar hukum. Orang Farah sambil mendudukkan pantatnya di atas kasur. Dia benar-benar merasa frustasi. Dipandanginya cincin yang melingkar di jari manisnya. Farah menjadi sendu. Teringat saat Angga melamarnya. Hari bahagianya saat pernikahan mereka. Tetapi tiba-tiba saja muncul wajah Ayu, wanita pengiring pengantinnya. Hatinya terasa sakit sekali. Apakah waktu itu mereka sudah saling berhubungan di belakangnya? Dek 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 dek. Seketika angin berhembus dengan kencang, membuat jendela kayu yang ada di kamarnya bergetar cukup keras. Farah mendongak dengan air mata yang masih mengenangi matanya. Ia terkesiap. Dilihatnya sosok wanita berbaju merah itu sedang berdiri di luar, menatapnya dengan tatapan hampa. Perlahan Farah mundur. Ia masih belum terbiasa dengan kehadiran demit itu. Bales sing gawe uripmu koyong nyinindo. Balas yang membuat hidupmu seperti ini. Terdengar suara menggema di telinga Farah. Bagai terhipnotis, Farah berhenti bergerak. Ia terus menatap wanita itu tanpa berkedip. "Bales, Nduk. Bales opo sik wis nggawe loro atimu. Balas, Nduk. Balas apa yang membuat hatimu sakit. Balas," ucap dedemit wanita itu keras, dibarengi embusan angin yang cukup kencang. Tersadar, Farah segera bangkit dari tempatnya. Ia segera membuka pintu kamar, mencari keberadaan Warti. Beberapa saat dia mengetuk kamar sepupunya itu. "Kenapa, Far?" ucap Warti yang mendapati Farah sedang berdiri diam dengan pandangan penuh kebencian. "Aku setuju. Mari kita balas perempuan rendahan itu. Kalau perlu Angga juga. Biar dia merasakan apa yang kurasakan," ucap Farah menyeringai. Warti mengerutkan dahinya. Segera ia menarik tangan Farah untuk masuk ke dalam kamarnya. "Jadi malam ini kita pergi ke rumahmu?" tanya Warti sambil menghidupkan sebatang rokok. "Entahlah, tapi aku masih tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bagaimana caranya menyantet kedua orang itu?" tanya Farah. Warti menyeringai mendengar ucapan Farah.
kita buat perjanjian dengan sosok dedemit yang ada di alas manting. Mereka hanya butuh darahmu sebagai ikatan. Setelah itu, kamu bisa meminta mereka untuk melakukan apapun yang kamu suka, kata Warti. Caranya, ucap Farah penasaran. Malam ini, kita pergi ke alas itu. Biar aku yang menyiapkan semuanya. Kau siapkan saja mentalmu. Tapi ingat, saat kamu sudah melakukan ritual ikatan dengan mereka, kamu tidak boleh membatalkannya, ucap Warti serius. Terserah, aku hanya ingin melampiaskan semua rasa sakit ini. Mungkin saat ini mereka sedang tertawa dengan keterpurukanku, ucap Farah tersenyum kejut. Warti beranjak mendekati Farah. Aku tahu apa yang kamu rasakan. Sebagai seorang perempuan yang pernah dikhianati, aku juga merasakan sakit sepertimu, kata Warti sambil menepuk pelan bahu Farah. Farah bergeming, dia tidak menjawab ucapan Warti. Buka saja jendela kamarmu, jangan sampai bapak tahu apa yang akan kita lakukan. Nanti malam aku tunggu di luar jendela, kata Warti. Malam sudah datang. Farah harap-harap cemas menunggu kabar dari Warti. Beberapa kali batinnya kebingungan apakah keputusannya sudah tepat. Tak 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 tak. Terdengar suara ketukan dari arah jendela. Farah terperanjat, lamunannya buyar. Buru-buru dia melangkah dan segera membuka jendela kamarnya. Ayo cepat, kata Warti. Farah sejenak tampak ragu. Tapi saat teringat dengan kelakuan suaminya dan mantan sahabatnya itu, amarahnya kembali menguasai batinnya. Segera Farah memanjat lubang jendela. Kita kemana? Ucap Farah. Warti tidak menjawab. Dia terus melangkah menembus gelapnya malam. Di dalam hati, Farah merasa was-was. Dan benar saja, setelah 15 menit berjalan, mereka mulai masuk ke dalam hutan. Dipandanginya sekitaran, suasana terasa begitu sunyi. Pohon-pohon yang menjulang tinggi, diam tak bergerak. Bahkan dia tidak mendengar satupun suara hewan malam. Far, ucap Warti dari arah depan Farah. Iya, kenapa? Tanya Farah sambil memperhatikan sekitarannya. Sebentar lagi kita sampai. Aku tanya sekali lagi, sudah yakin dengan pilihanmu? Tanya Warti sambil menoleh ke arah Farah. Dalam keremangan, Farah melihat sosok Warti jauh berbeda dengan sebelumnya. Dia merasa wanita di depannya itu terlihat menyeramkan. Tidak ada tatapan ramah, sorot matanya terlihat beringas menakutkan. Bahkan sesaat bulu kuduknya berdiri saat menatap mata wanita itu. Niatku sudah bulat, sudah sejauh ini kan? Jawab Farah mantap. Dia sudah tidak peduli lagi dengan apa yang akan terjadi dengannya. Toh hidupnya juga sudah hancur. Yang ada di dalam hatinya hanya bagaimana cara membalaskan perbuatan mereka. Warti mengangguk. Dia menoleh ke arah depan dan kembali berjalan mengikuti jalan setapak di antara pepohonan yang rimbun. Cukup lama mereka berjalan. Tidak ada pembicaraan lagi. Keduanya sibuk dengan pikiran masing-masing. Hingga tanpa sadar, mereka sudah sampai di sebuah sendang. Apa itu, War? Ucap Farah mendekatkan tubuhnya ke arah Warti. Baru saja dia melihat ada sesuatu yang tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Biarkan saja mereka penghuni tempat ini, ucap Warti datar. Farah mengamati tempat itu lebih detail. Kini di hadapannya ada sebuah sendang yang cukup besar. Tidak ada bangunan sama sekali. Di sekeliling sendang itu hanya ada semak belukar yang cukup lebat dan sebuah batu besar yang menonjol ke permukaan. Ayo, ajak Warti. Farah mengikuti langkah kaki sepupunya itu. Dan benar saja, Warti mengajaknya untuk pergi menuju ke arah batu besar yang ada di sisi sendang. Entah apa yang sedang dilakukan oleh Warti. Dia sedang dalam posisi jongkok dan mengaduk-ngaduk isi tasnya. Beberapa saat Farah mengamatinya. Dia melihat wanita itu mengeluarkan kain jarit. Sesuatu yang dibungkus dengan daun pisang, dupa, kemenyan, serta toples berisi cairan hitam kental. Far, kamu bawa foto mereka kan? Tanya Warti. Buat? Tanya Farah polos. Warti mendecakkan lidahnya. Tanpa menjawab, ia kembali duduk, mempersiapkan sesuatu yang tidak Farah ketahui.
Foto mereka untuk apa, War? Tanya Farah penasaran. Hanya sebagai media. Tapi kalau tidak ada, biar nanti kita buat perjanjian saja dengan dedemit yang ada di sini, ucap Warti. Perjanjian? Tanya Farah tidak mengerti. Iya, perjanjian, agar mereka mau mengikutimu. Setelah itu kamu bebas, menyuruh mereka melakukan apapun yang kamu mau, ucap Warti. Hati Farah mencelos. Dia paham maksud Warti. Jika dia harus melakukan perjanjian dengan makhluk astral, berarti dia juga mesti menyediakan persembahan. Farah tahu itu karena dia sering sekali menonton film-film horor sebelumnya. Lalu apa yang mereka inginkan sebagai gantinya? Tanya Farah sedikit ketakutan. Darah. Mereka hanya ingin darah dan kesetiaanmu kepada mereka, ucap Warti. Farah menelan ludahnya. Sekali lagi tanpa sadar, ia mengedarkan pandangannya. Hatinya benar-benar kalut. Apa harus dia berbuat sejauh ini demi membalaskan rasa sakit di dalam hatinya? Tenang, Far. Mereka tidak akan membunuhmu kok, ucap Warti seolah tahu apa yang sedang Farah pikirkan. Farah mencoba untuk menenangkan batinnya. Dia berusaha sekuat mungkin melawan rasa takut dan kekhawatiran yang muncul. Sini, Far, ucap Warti meminta Farah untuk mendekat ke arahnya. Lepaskan bajumu, pakai kain ini, lanjut Warti sambil menyerahkan kain jarik yang sudah ia bawa. Farah menurut. Dia segera melepaskan semua pakaiannya dan melilitkan kain jarik itu di sekeliling tubuhnya. Kemudian dia diminta untuk duduk bersimpuh menghadap ke arah batu itu. Lalu Warti segera menghidupkan dupa dan kemenyan yang ia bawa. Suasana tiba-tiba saja berubah. Entah ini hanya perasaan Farah saja atau memang dia merasa banyak pasang mata yang sedang mengamatinya. Farah menoleh ke arah Warti. Wanita itu terlihat sedang memejamkan mata. Mulutnya komat kamit seolah sedang merapalkan mantra. Terdengar suara langkah kaki tepat dari arah samping kiri mereka. Seketika Farah menoleh, namun ia tidak mendapati siapapun di sana. Jantung Farah mulai berdetak kencang. Sesaat dia menyesal telah melakukan hal seperti ini. Tetapi dalam hatinya juga masih ada rasa sakit yang begitu dalam, membuat dirinya merasa harus melakukan semua ini. Apapun yang kamu lihat, abaikan, ucap Warti. Farah langsung menoleh ke arah wanita itu. Ia masih dengan posisi menutup mata, serta mulutnya terus komat kamit, mengucapkan kalimat dengan nada cepat. Farah mengikuti apa yang Warti perintahkan. Bahkan dia sengaja menutup matanya agar tidak melihat apapun di sekitarannya. Serak. Suara itu kembali muncul. Farah berusaha untuk tidak menghiraukannya. Di dalam kepalanya, jika dia membuka mata, maka ia akan melihat dedemit penunggu tempat ini. Bulu kuduk Farah meremang hebat. Angin tiba-tiba saja berhembus kuat, membuat pepohonan bergerak dengan cepat, menimbulkan suara yang begitu mengerikan. Sesaat Farah merasakan pergerakan di samping kanannya. Ia tersentak. Ada yang memegangi tangan kanannya. Ia tahu itu adalah Warti. Namun Farah tetap tidak mau membuka mata. Hingga dia merasakan tangan kanannya dibentangkan dan cerak. Rasa perih seketika melanda tubuh Farah. Farah memekik tertahan. Ia tak sanggup lagi menutup mata. Segera ia membuka mata dan melihat apa yang sedang dilakukan oleh sepupunya itu. Mata Farah membulat, sembari menahan rasa perih. Dilihatnya Warti sedang menggoreskan luka dan meneteskan darahnya ke arah cawan yang ia bawa. Entah apa yang sedang dilakukan oleh Warti, tetapi kini darahnya sudah bercampur dengan cairan hitam. Cukup lama Farah membentangkan tangannya, hingga Warti melepaskan genggamannya dan mengambil cawan tersebut. Farah menyeringai menahan perih. Ia melihat luka yang ditorehkan oleh Warti cukup dalam dan panjang. Tidak mau bertanya apapun, ia kembali menutup matanya. Warti bergerak. Kini ia berdiri di belakang Farah sambil mengucapkan mantra dengan nada cukup cepat, sampai dia tidak bisa menangkap kalimat yang keluar dari mulut wanita itu. Farah kembali tersentak. Sekarang dia merasakan ada cairan kental yang menetes di ujung kepalanya, terus mengalir, menyentuh telinga dan wajahnya.
Bau amis benar-benar membuat Farah mual. Dia hampir saja muntah, tetapi Warti selalu memintanya untuk menahan. Sekarang, masuklah ke dalam sendang. Berendamlah. Apapun yang kamu lihat, itu jawaban dari sosok penunggu tempat ini, kata Warti. Farah menelan ludahnya. Sesaat dia memandangi air sendang yang begitu gelap. Bagaimana kalau ada hewan buas di dalam sendang itu? Menghela napas panjang, Farah segera berdiri. Perlahan dia melangkah menuju tepian sendang. Dengan hati berkecamuk, ia masuk dan membenamkan tubuhnya. Sekalian berharap bisa mengurangi bau yang ditimbulkan oleh darah yang ada di tubuhnya. Farah terdiam, matanya tertutup. Kini separuh badannya sudah ada di dalam sendang. Jika terjadi apa-apa dengannya, ia tahu Warti ada di seberang sana. Cukup lama Farah berendam. Tubuhnya sudah menggigil kedinginan hingga ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Kepalanya terasa begitu berat. Dunia seperti berputar begitu cepat sampai ia merasakan sebuah tarikan kuat di ujung kepalanya. Seketika semua menjadi gelap. Saat Farah membuka mata, ia benar-benar kebingungan. Bagaimana bisa saat ini ia berdiri tidak jauh dari sebuah rumah kayu? Tempat itu terlihat begitu sepi dan menyeramkan. Di sekitarnya banyak pepohonan menjulang tinggi. Ditambah awan gelap yang menutupi cahaya mentari, menambah kesan misterius dari rumah itu. Farah yang kebingungan memandang sekitar, bahkan menepuk pipinya beberapa kali untuk memastikan kalau dia sedang tidak bermimpi. "Dok," ucap seorang tepat di samping Farah. Ia terlonjak, langsung bergerak ke samping. Farah begitu kaget saat melihat wanita berbaju merah yang selama ini selalu menghantuinya sudah berdiri tepat di sampingnya. Siapa kamu?" ucap Farah gagap. "Sari, Nyi Sari," katanya sambil menunjuk ke arah rumah. Belum sempat Farah menjawab ucapan wanita itu, dari kejauhan dia melihat ada seorang tengah buru-buru berjalan menuju ke arah rumah kayu itu. Farah yang memperhatikan dari jauh menyadari kalau itu adalah temannya Ayu. Sejenak ia ingin memanggilnya, tetapi dia baru ingat kalau wanita itu sudah menghancurkan kehidupannya. "Ayu?" kata Farah keheranan. "Duk," ucap Nyisari. Farah seketika menoleh ke arah Nyisari yang saat ini sedang mengacungkan tangannya ke arah rumah yang ada di depan mereka. Kemudian tanpa menunggu jawaban Farah, perempuan itu melangkah pelan menuju rumah itu. Entah mendapat dorongan dari mana, seolah tubuh Farah bergerak dengan sendirinya. Ia mulai mengikuti langkah Nyisari. Setelah sampai di depan rumah kayu tersebut, Nyisari langsung melangkah menuju pintu depan. Farah memekik kaget. Tiba-tiba saja daun pintu yang ada di depan mereka terbuka dengan sendirinya. Nyisari melangkah masuk. Farah mengekor di belakangnya. Kini dengan jelas walau dalam keremangan, dia melihat Ayu sedang duduk bersimpuh di depan wanita berumur. "Wis digowo syarate, sudah dibawa syaratnya?" ucap wanita tua itu. Farah mengerutkan dahinya. Ia seperti mengenal sosok wanita tua itu. Tetapi di mana? Farah menolehkan kepalanya ke arah Nyisari. Dia melihat sosok dedemit itu sedang memandang datar ke arah Ayu dan wanita tua di depannya. "Sudah, Mbah," ucap Ayu sambil menyerahkan bungkusan dari dalam tas. Wanita tua itu mengangguk dan mengambil bungkusan yang dikeluarkan oleh Ayu. Segera ia membukanya. Dan betapa tercengangnya Farah. Karena isi bungkusan itu ternyata satu plastik kecil berisi rambut, foto suaminya dan celana dalam laki-laki. Farah kebingungan. Apa yang hendak Ayu dan wanita ini lakukan terhadap suaminya? "Pelet, Nduk," ucap Nyisari seolah mengerti apa yang sedang dipikirkan oleh Farah. Farah yang mendengar itu begitu geram. Bagaimana mungkin Ayu, sahabatnya sendiri, tega melakukan hal sedemikian rupa? Genggaman tangannya menguat. Seketika bayangan seorang terlintas di benaknya. Dia pernah melihat wanita tua ini saat duduk di halte beberapa hari yang lalu. "Satu lagi, Mbah, saya ingin wanita itu celaka," ucap Ayu membuyarkan lamunan Farah.
Wanita? Siapa wanita yang dimaksud oleh Ayu? Farah yang kebingungan menoleh ke arah Nyisari. Rasa takut terhadap sosok itu sudah hilang entah kemana, digantikan dengan rasa penasaran yang begitu tinggi. Nyisari tiba-tiba saja menoleh ke arah Farah. Tangannya terangkat dan menepuk pundaknya. Seketika semua menjadi gelap. Saat membuka mata, Farah sudah berdiri di suatu tempat makan. Tetapi pandangannya tertuju pada dua manusia yang sedang berinteraksi satu sama lain. Mas Angga? Kata Farah tidak percaya. Farah berjalan mendekat, sedang Nyisari hanya diam di tempatnya. Dilihatnya meskipun mereka bercengkrama satu sama lain, tetapi tatapan Angga begitu kosong. Beberapa kali Ayu menaruh sesuatu di minuman laki-laki itu. Kegelapan menyelimuti Farah kembali. Saat tersadar, kali ini dia sudah berada di depan rumahnya. Ia benar-benar bingung apa yang sebenarnya sedang terjadi. "Duk," ucapnya Sari sambil menunjuk ke arah teras. Farah mengikuti arah yang ditunjuk oleh Nyisari. Seketika matanya membulat. Dia benar-benar ketakutan sekarang. Sekali lagi, dia melihat sebuah keranda hijau tepat berada di depan rumahnya. "Awakmu digawe bendang mati karo koncomu kae. Bojomu digawe lali karo awakmu. Dirimu dibuat agar cepat mati sama temanmu itu. Suamimu juga dibuat lupa sama kamu," ucap Nyisari datar. Farah menggeleng. Ia masih tidak percaya dengan ucapan dedemit yang ada di sebelahnya. Tidak mungkin Ayu sampai hati berbuat sedemikian rupa. "Ora percaya?" "Tidak percaya," kata Nyisari tersenyum menyeringai. Seketika bulu kuduk Farah berdiri kuat. Wajah dedemit wanita itu begitu mengerikan. Nyisari mulai melangkah masuk, dan entah mendapatkan dorongan dari mana, Farah mengikuti wanita itu. Jantung Farah berdebar saat mendekati arah keranda yang ada di teras rumahnya. Saat sudah sampai, Nyisari langsung menyibakkan kain hijau yang melingkupi keranda tersebut. Farah memekik tertahan. Sekali lagi dia melihat tubuhnya terbujur kaku di dalam keranda dengan posisi terpojok, dan masih ada kapas di lubang yang ada di wajahnya. "Iki nasibmu yen kowe ora ndang bales kelakuane bocah wadon kae. Ini nasibmu jika kamu tidak segera membalas lelaku dari bocah perempuan itu," ucap Nyisari. Farah menggeleng tidak percaya. Dia syok dengan apa yang ia lihat. Kemudian Nyisari memandang ke arah pintu yang seketika terbuka. Ia melangkah masuk. Farah masih mengekor di belakangnya. Baru saja ia ingin masuk ke dalam rumahnya, langkahnya langsung terhenti. Ia benar-benar gemetar saat ini. Sama seperti mimpinya beberapa malam lalu, Farah melihat banyak sekali pocong dengan badan yang sudah menghitam dan wajah penuh dengan koreng. Nyisari terus melangkah, tidak memperdulikan pocong yang ada di rumah itu. Farah dengan bergidik mengikutinya, berhati-hati agar tidak menyentuh salah satu dari mereka. Kini mereka berdua sudah berdiri tepat di kamar Farah. Meskipun ketakutan, tetapi ia juga penasaran apa yang akan ditunjukkan oleh dedemit wanita itu. Kemudian pintu terbuka. Farah kembali mematung. Sekali lagi jantungnya seperti terhenti berdetak. Dia tidak menyangka dengan apa yang ia lihat. "Hah?" ucap Farah parau. Bagai sebuah film yang diputar mundur, Farah kembali mengingat kejadian beberapa hari lalu saat suaminya sedang berjumpa dengan Ayu. Sama dengan apa yang ia lihat sekarang, justru jauh lebih buruk lagi. Suaminya sedang bergumul dengan orang yang ia anggap sahabatnya sendiri. Mereka berdua asik berduaan saling memberikan kepuasan satu sama lain. "Farah," ucap Angga parau. Farah yang mendengar itu hanya bisa menahan napas. Ia yakin saat ini Angga mengira bahwa orang yang sedang digaulinya adalah istrinya sendiri. Amarah Farah benar-benar bangkit. Wanita setan itu harus mendapatkan balasan dari semua yang sudah ia lakukan. Farah bergerak ke arah mereka, berniat untuk menghentikan pergemuran seru itu. Namun langkahnya kembali terhenti.
Ia merasa menginjak sesuatu, dan benar saja lantai di kamar tidurnya penuh dengan bunga kantil. Mata Farah memanas. Dia tidak bisa melihat lebih jauh adegan yang ada di depannya. Ia ingin berlari ke arah mereka dan memukul atau apapun yang bisa melampiaskan amarahnya. Tetapi Farah hanya bergeming, hatinya sekali lagi terasa remuk. Kembang kantil kuwi sing gawe bojomu lali karo awakmu, Nduk. Bunga kantil itu yang membuat suamimu lupa dengan kamu, Nduk. Ucap Nyisari dari arah belakang Farah. Farah menoleh. Seketika ia menjadi tertahan. Sosok dedemit wanita yang ia lihat tadi sudah berubah wujud. Kini sosoknya menjadi jauh lebih mengerikan. Bibirnya sobek hingga telinga. Matanya hanya berupa rongga kosong, serta kulit yang mengelupas mengeluarkan darah. Tersentak, Farah membuka matanya. Ia kembali berada di dalam sendang. Tubuhnya menggigil, bukan karena kedinginan, tapi syok dengan semua penglihatan yang barusan ia lihat. Seketika, semua menjadi gelap. Saiki pilihanmu, bakal bales kelakuane bocah wadon kae, opo arep meneng ning kene nunggu patimu? Sekarang pilihanmu, mau membalas lelaku bocah perempuan itu, atau mau diam di tempat ini menunggu kematianmu? Ucap Nyisari yang sekarang sedang duduk di batu besar di pinggir sendang. Tatapan Farah terlihat kosong, hatinya terasa begitu hancur. Kebahagiaan yang baru ia lalui beberapa waktu dengan suaminya sudah hilang entah kemana. Balas ke loro atiku nyi, balaskan sakit hatiku nyi. Ucap Farah datar, air matanya menetes di wajahnya yang cantik, namun penuh dengan dendam kesumat. Setelah mengucapkan kalimat itu, tiba-tiba angin berhembus dengan cepat. Air di dalam sendang bergerak-gerak, seperti ada pusaran yang muncul di sekitar Farah. Tanpa Farah sadari, ada sesuatu yang menariknya ke dalam sendang. Kaget ia mencoba untuk berenang ke permukaan. Tetapi tarikan makhluk itu begitu kuat, napasnya sudah di ujung, kepalanya terasa begitu pusing. Ia hanya berharap bahwa Warti menyadari kalau dirinya tenggelam. Hingga mulai, ucap Nyisari terdengar di kedua telinga Farah. Seketika tarikan itu lepas, Farah yang kaget langsung menyembulkan kepalanya ke atas. Dia merasa apa yang dilaluinya malam ini di luar nalar. Bagaimana mungkin sendang ini tiba-tiba saja berubah menjadi dalam? Padahal sedari tadi saat ia berendam, ia masih bisa menapakkan kakinya di dasar sendang. Setelah cukup tenang, Farah kembali memandang ke arah batu. Sosok Nyisari masih duduk di sana, tersenyum menyeringai ke arah Farah, dan tiba-tiba saja menghilang dari pandangan. Farah bangkit, meskipun ia merasa ada sesuatu yang berbeda dengan dirinya, tetapi dia memutuskan untuk segera berjalan ke arah Warti yang sedang duduk bersila di pinggir sendang. "Warti," ucap Farah. Warti mengerjapkan matanya, kemudian dahinya berkerut. Ia tidak menyangka kalau Farah bisa sampai sedemikian jauh. "Apa yang sudah kamu janjikan, Far?" tanya Warti penasaran. "Tidak ada. Aku hanya ingin mereka merasakan sakit hatiku," ucap Farah datar. Warti terkesima. Selain aura kecantikan Farah yang bertambah, karisma dari wanita di depannya juga semakin terlihat jelas. "Baik, kita pulang sekarang, tapi tidak ke rumah. Kita langsung pergi ke kota tempat tinggalmu," kata Warti yang memang sudah sengaja merencanakan ini semua. Farah mengangguk. "Bagaimana dengan Pak D?" tanya Farah sambil memakai pakaiannya. "Sudah, itu gampang. Aku sudah tidak sabar melihat wanita penggoda itu menikmati hasilnya," ucap Warti menyeringai. Oke, teman-teman, sekian kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Mohon maaf bila ada salah pengucapan atau ejaan yang kurang sesuai. Nantikan kelanjutannya hanya di channel Suara Kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.